Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mila Kursiawati. Kali ini saya akan membahas 5 soal materi tentang distribusi normal skor Z untuk mata kuliah statistik dasar. Oke, langsung saja. Soal pertama yaitu dari 200 peserta didik yang mengikuti ujian matematika di sebuah sekolah, rata-rata skornya adalah 60 dan simpangan bakunya 10. Jika distribusi skornya normal, maka A tentukan persentase peserta didik yang mendapatkan nilai A jika nilai A lebih dari sama dengan 80. Lalu B-nya tentukan persentase peserta didik yang mendapatkan nilai C jika nilai C terletak pada interval 56 kurang dari X kurang dari 68. Maka kita akan hitung pada A-nya terlebih dahulu. Untuk A, simpangan bakunya atau sigma sama dengan 10, mu sama dengan 60. Ditanyakan adalah PX lebih dari 80. Untuk rumusnya, Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. 80 dikurangi 60 sama dengan 10 sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. PX lebih dari 80 sama dengan PZ lebih dari 2. P0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2 sama dengan 0,5 dikurangi ini Z-nya. Mari kita cari Z-nya terlebih dahulu. 2 ya. Kita yang dicari adalah 2. Dalam tabel 2 ada pada 2.0, maka belakangnya 0 juga. Kita lihat pada tabel berikut. Maka kita dapatkan 0,4772. 0,5 dikurangi 0,4772 sama dengan 0,0228. Sama dengan, karena yang dicari adalah persentase. Yang dicari adalah persentase ya teman-teman. Maka dikali 100 sama dengan 2,28%. Persentasenya yang mendapatkan nilai A adalah 2,28%. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita hitung B. Yang B diketahui sigmanya sama dengan 10 sama ya teman-teman, mu-nya 60. Maka X-nya kita cari, X1-nya adalah 56. 56 Z sama dengan Z1 ya teman-teman. 56 dikurangi 60 per 10 sama dengan minus 4 per 10 sama dengan minus 0,4. Lalu X yang kedua yaitu 68. Z2 X dikurangi mu 68 dikurangi 60 per 10 sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,8. Maka P56 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 68 sama dengan P minus 0,4 kurang dari X kurang dari 0,8. Sama dengan P0 kurang dari Z kurang dari 0,4. Maka 0 minus 0,4 ini sama aja dengan 0,4. Ditambah P0 kurang dari Z kurang dari 0,8. Maka kita lihat pada datanya, yang kita cari adalah 0,4 dan 0,8. 0,4 di sini ya teman-teman yang diwarnai hijau 0,4, maka 0,1554 dan 0,8-nya yaitu 0,2881. Maka dijumlahkan hasilnya 0,4435. Yang dicari adalah persentase juga.
maka dikali 100. 0,4435 dikali 100 sama dengan 44,35%. Maka presentasi yang mendapatkan nilai C adalah 44,35%. Oke, untuk soal yang kedua, jika X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata 25 dan simpangan bakunya 10. Tentukan probabilitas P20 kurang dari X kurang dari 38. Maka diketahui sigma 10, sigmanya 10, atau simpangan bakunya 10, rata-ratanya adalah 25, atau mu-nya 25. Yang ditanyakan adalah P20 kurang dari X kurang dari 38. Untuk Z1 sama dengan 20 per 25 per 10 sama dengan 5 per 10 sama dengan 0,5. Untuk Z2-nya yaitu 38 dikurangi 25 per 10 sama dengan 13 per 10 sama dengan 1,3. Maka P20 kurang dari X kurang dari 38 sama dengan P0,5 kurang dari X kurang dari 1,3. Maka kita tulis juga P0 kurang dari Z kurang dari 0,5 ditambah P0 kurang dari Z kurang dari 1,3. Yang dicari adalah 0,5. 0,5 belakangnya adalah 0, maka 0,5-nya 0,1915. Untuk 1,3. 1,3 kita dapat di sini. 1,3 belakangnya pasti 0 ya, teman-teman. Maka kita dapatkan 0,4032. Ditambahkan, dijumlahkan hasilnya 0,5982. Yang dicari adalah probabilitas atau persentase. Maka dikali 100 sama dengan 59,82%. Jadi probabilitas dari P20 kurang dari X kurang dari 38 adalah 59,82%. Oke, soal 3 yaitu suatu jenis aki rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan bakunya adalah 5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang aki tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Maka diketahui simpangan baku atau sigmanya adalah 0,5 dan mu-nya adalah 3 tahun atau rata-ratanya. Yang ditanyakan adalah Px 2,3. 2,3 ini sebagai X. Z, mohon maaf ini bukan Z1 ya teman-teman. Z sama dengan X dikurangi mu sama dengan sigma. 2,3 dikurangi 3, 0, per 0,5. Minus 7 per 0,5 sama dengan hasilnya minus 0,10 minus 1,4. Mohon maaf. Oke, Px kurang dari 2,3 sama dengan Pz kurang dari 1,4. Maka hasilnya 0,5 PZ lebih dari minus 1,4 dikurangi 0,5 dikurangi PZ lebih dari 1,4. 1,4 ini sama dengan minus 1,4 ini bisa jadi sama dengan ini ya teman-teman, 1,4. Maka pada tabel ini kita cari 1,4, belakangnya 0 pasti ya teman-teman, maka di jarak 0 ini hasilnya 0,4192. 0,5 dikurangi 0,4192 sama dengan 0,0808. Maka peluang aki tertentu akan berumur kurang dari 23 tahun adalah peluangnya 0,0808. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan tabel untuk 0 sampai Z ya teman-teman.
maka pengurangannya adalah dikurangi 0,5. Itu paham ya teman-teman? Oke, soal nomor 4. Berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5. Oke, yang ditanyakan adalah berapa peluang seseorang menonton TV lebih dari 20 menit tanpa memindahkan saluran. Diketahui simpangan bakunya atau sigmanya yaitu 35 menit dan mu-nya adalah atau rata-ratanya adalah 15. Yang ditanyakan adalah PX lebih dari 20 menit. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma 20 dikurangi 15 per 3,5 sama dengan 5 per 3,5 sama dengan minus 1,43. Oke teman-teman, PX lebih dari 20 sama dengan PX P0 lebih dari Z lebih dari minus 1,43. 0,5 dikurangi P Z lebih dari 1, lebih dari minus 1,43. 0,5 PZ lebih dari kurang dari 1,43. Maka kita cari 1,4. 1,4 di sini dan 3. Belakangnya adalah 3. Maka kita cari angka 3 di sini. 3 berarti di sini. Maka 1,43 yaitu 0,4236. 0,5 dikurangi 0,4236 sama dengan 0,0764. Maka peluang seseorang menonton TV lebih dari 20 menit tanpa memindahkan saluran adalah 0,0764. Oke, soal terakhir atau soal nomor 5 yaitu berat badan mahasiswa di suatu universitas berdistribusi normal dengan rata-rata 65 kg dan simpangan bakunya 5 kg. Tentukan berapa probabilitas seorang mahasiswa yang dipilih secara acak memiliki berat badan lebih dari 70 kg. Lebih dari 70 kg. Maka simpangan bakunya atau sigmanya yaitu 5 kg dan mu-nya atau rata-ratanya adalah 65 kg. Yang ditanyakan adalah PX. X lebih dari 70. Maka X-nya adalah 70. Lalu kita hitung 70 dikurangi 65 per 5 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Oke teman-teman, maka PX lebih dari 70 sama dengan PZ lebih dari 1. Sama dengan 0,5 dikurangi P di PZ lebih dari 1. Maka yang kita cari adalah 1. 1 ini sama dengan 1 per 0 ya. 1,0. Maaf. 1,0. 1,00. Maka kita cari pada tabel berikut. 1,0, Z-nya 1,0 di sini dan belakangnya adalah pasti 0. 0,3413. Maka 0,5 dikurangi 0,3413. Jika kalian bertanya-tanya 0,5 ini dari mana? Tabel ini adalah tabel dari 0 sampai Z. Teman-teman, maka lalu sama dengan 0,5 dikurangi 0,3413 sama dengan 0,1587. Yang ditanyakan adalah probabilitas atau persentasenya. Maka dikali 100. 0,1587 dikali 100% sama dengan 15.
atau 15,87%. Maka probabilitas seorang mahasiswa yang memiliki berat badan lebih dari 70 kg adalah 15,87%. Oke, selesai untuk kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.